Ketika ditanya itu tongkat apaan? Tuh, tongkat Anos. Kia! Digesek-gesek anjir. Stres. Di episode sebelumnya terjadi pertempuran hebat antara timnya Anos melawan anak buahnya 4 raja jahat. Dan untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, Anos menyuruh tertua iblis untuk mengadakan pembelajaran ke hutan Alharten selaku hutannya para roh tinggal. Tentu karena dewa itu selalu menepati janjinya, di sini Elmet atau Nosgalia juga akan ikut serta sebagai guru pemandu mereka. Tapi tanpa mereka sadari bahwa semua ini sesuai dengan rencananya. Hehe. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Maugakuin season kedua. Tanpa basi-basi lagi, setelah diberi mandat oleh tertua iblis, Nosgalia selaku guru pun langsung mengajak para muridnya untuk pergi ke hutan Alharten. Namun untuk masuk ke dalam hutan Alharten, mereka semua harus menyelesaikan beberapa ritual berdasarkan rumor yang telah ada. Mengingat hutan roh atau semua roh itu tercipta dari rumor atau sebuah kepercayaan. Jadi pada saat kabut misterius menutupi dataran Rishali ini, akan terdapat peri roh bernama Titi yang berkeliaran di sekitar kabut. Jikalau bisa membuat Titi tertawa, maka mereka juga akan menunjukkan atau membukakan pintu masuk menuju ke hutan Alharten. Dan semua itu akan terjadi 10 hari lagi. Tapi yang dikatakan oleh Nosgalia itu hanya beberapa rumor saja. Dengan cepat, di sini Anos membagi timnya untuk mencari pecahan rumor sisanya. Dikala perjalanan dan daripada gabut, Sasa pun mengklarifikasi apakah mungkin Misa atau dirinya itu adalah anak dewa. Mengingat Misa bisa menciptakan Delsoget selaku wujud dari dewa penghancur pada episode 2 kemarin, sedangkan Sasa memiliki mata penghancur sama seperti yang dikatakan oleh Zeke pada episode kedua juga. Tidak ingin menanggapinya terlalu serius, Anos pun bilang bahwa wajar saja karena mereka itu adalah keturunannya atau bawahannya Anos lah. Tepat ketika berkata seperti itu, terdengar suara keributan antara pedagang dan juga seorang wanita misterius. Para pedagang ini emosi lantaran wanita misterius memberitahu ke semua orang bahwa para pedagang ini telah melakukan sebuah penipuan. Berbicara mengenai tipu menipu, para pedagang ini juga bilang bahwa wanita misterius juga merupakan seorang penipu. Lantaran wanita misterius ini juga telah menyebarkan rumor tentang hutan Alharten, di mana itu tuh hutan apa dan letaknya di mana coba. Tidak kuat menahan emosinya, para pedagang ini ingin segera memberikan pelajaran kepada wanita misterius. Namun dengan cepat, Anos pun datang untuk melindunginya. Kasih tahu dia bang. Setelah diselamatkan oleh Anos, wanita misterius pun langsung berterima kasih. Wanita misterius ini bernama Lina, di mana ceritanya Lina ini telah kehilangan ingatan. Namun meskipun begitu, dirinya masih ingat dengan jelas bahwa hutan Alharten itu benar adanya. Anehnya ketika Anos menggunakan mata iblisnya, dirinya sama sekali tidak bisa melihat wajah asli dari si Lina. Dan daripada buang-buang tenaga, Anos pun bertanya apakah kamu tahu rumor dan jalan menuju ke hutan Alharten. Jikalau saja Lina mau memberitahu, maka Anos akan mengabulkan segala permintaannya. Lina pun bilang bahwa permintaannya yakni dibawa ikut masuk ke sana. Oke. Sama seperti yang dijelaskan oleh Nosgalia bahwa rumor dan ritual untuk masuk ke hutan Alharten yakni menunggu kabut di dataran Rishali. Namun Lina juga menambahkan bahwa kabut itu akan muncul tepat ketika terjadi gerhana matahari. Daripada menunggu gerhana matahari yang akan terjadi dalam 10 hari lagi, menggunakan kekuatan Igunias, Anos pun mampu menggeser bulan dan langsung menciptakan fenomena gerhana matahari. Seketika membuat suasana langsung menjadi gelap. Dan benar saja, tepat ketika terjadi gerhana matahari, terdapat kabut tebal yang tersebar pada dataran Rishali. Anehnya meskipun sihirnya di luar nalar dan menentang hukum alam, Lina sama sekali tidak kaget akan kekuatan dari si Anos. Karena pada dahulu kala dirinya merasa sudah pernah melihat akan sihir itu. Yalah. Tinggal buat Titi atau peri roh tertawa nih berarti. Dimulai dari Rei dan Misa yang mencoba memberikan lelucon untuk membuat Titi tertawa. Namun bukannya menuju ke arah lelucon, justru mereka berdua malah bermesra-mesraan di bawah sinar gerhana matahari. Kalau gerhana nggak ada sinarnya ding. Dilanjut dengan Eleanor yang menyuruh Jessia untuk menirukan Sasa. Oh Raja Iblisku, aku sangat mencintaimu. Oi. Dari semua lelucon yang dilontarkan sama sekali tidak ada yang bisa membuat Titi tertawa.
setidaknya sebelum para Fan Union datang. Alasan kenapa Fan Union telah datang yakni dikarenakan mereka sedang membeli sebuah tongkat ajaib. Ketika ditanya itu tongkat apaan? Tuh, tongkat Anos. Kia! Digesek-gesek anjir. Stres. Namun mengejutkannya justru kelakuan stres dari Fan Union mampu membuat Titi menjadi tertawa. Bahkan Titi juga malah ikut menyebut tongkat Anos. Karena semua ritual telah dipenuhi, para peri roh pun langsung membukakan jalan menuju ke hutan roh agung. Di kala perjalanan, Anos pun bertanya kepada Titi apakah ada iblis yang bernama Sin Reglia atau Reglia. Mendengar nama Sin, para peri sama sekali tidak kenal Sin itu siapa. Namun untuk iblis 2000 tahun yang lalu, beberapa di antaranya juga sedang berada di sini. Menyadari bahwa Lina merupakan seorang roh, para Titi pun langsung segera menghampirinya. Tidak disangka-sangka bahwa Titi bilang bahwa Lina itu sangat mirip dengan roh Agung Reno. Tidak hanya Lina saja, bahwasanya Misa juga memiliki bau yang sama dengan roh Agung Reno. Namun sangat amat disayangkan bahwa roh Agung Reno telah meninggal tepat 2000 tahun yang lalu. Ketika Misa yang gak ada huruf H-nya bertanya siapa suami atau ayah dari anaknya roh Agung Reno, seketika membuat Titi ketar-ketir kepanikan. Karena Raja Roh telah memerintahkan semua roh untuk merahasiakan akan hal itu. Tek, setelah berjalan ke sana kemari, akhirnya mereka semua pun sampai ke pohon Any Union. Dan sama seperti yang saya jelaskan pada sesi breakdown, bahwa pohon Any Union merupakan pohon pendidikan atau tempatnya untuk bersekolah. Pada sekolah itu terdapat Raja Prasasti Merah yang bernama Glisirisdelo. Ketika Eleanor dan Jessia memandangnya dengan penuh kebencian, Raja Prasasti Merah pun bilang bahwa dirinya tidak memerintahkan Zabro untuk menyerangnya. Begitu juga dengan para bawahannya 4 raja jahat lainnya, bahwa sebenarnya mereka tidak memerintahkan bawahannya untuk menyerang timnya Anos. Lah, terus siapa yang nyuruh coba? Simak aja terus pokoknya ya. Dilanjut dengan member raja jahat lainnya seperti Kliam Jiste selaku Raja Kutukan dan juga Edges Kode selaku Raja Neraka. Dari keempat raja jahat, Edges Kode selaku Raja Neraka adalah orang yang pernah bekerja sama dengan Anos. Raja Neraka pun juga menekankan bahwa semua ini adalah ulahnya Raja Roh. Begitu lonceng berbunyi, dengan spontan Lina pun bilang bahwa bel kelas Any Union telah berbunyi, yang kemudian kesadaran dari pohon Any Union telah menampakkan diri. Tepat ketika Any Union menampakkan diri, pintu sekolah pun juga ikut menghilang, menandakan bahwa mereka semua telah terjebak pada pohon Any Union. Secara singkat, untuk dapat keluar mereka semua harus lulus ujian, dan barang siapa yang bisa lulus ujian maka akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Raja Roh. Tidak hanya bertemu saja, lantaran jikalau Anos meminta untuk dipertemukan dengan Sin, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Raja Roh akan mengabulkannya. Namun perlu diingat, segala kecurangan dan kekerasan sangat dilarang pada sekolah ini. Dan barang siapa yang melanggar, maka akan dimakan oleh ular panjang yang bernama Epiteo. Tanpa basi-basi lagi, Anos pun langsung mengajukan diri dan seluruh anggotanya untuk segera mengikuti semua ujian. Kau pikir itu mudah? Mau taruhan kah? Jika Anos menang, maka Raja Prasasti Merah harus memberitahu siapa orang yang telah memerintahkannya. Namun jika Anos kalah, maka Raja Prasasti Merah akan mengambil akar muasal milik si Anos. Begitu mereka semua setuju, sihir Zek atau sihir kontrak pun telah diaktifkan. Masih terdapat 1 minggu sebelum ujian dimulai nih. Dan alasan kenapa Anos berani mempertaruhkan akar muasalnya, yakni pada timnya terdapat orang yang sangat tahu mengenai dunia roh-rohan. Yup, siapa lagi kalau bukan si Lina ini. Anos menyadari bahwa Lina tahu banyak mengenai roh, yakni ketika Lina berkata pohon pendidikan Any Union sebelum pohon itu menampakkan diri, menandakan bahwa Lina itu juga merupakan penduduk asli di hutan Alharten. Menggunakan sihir penerawang ingatan, Lina pun mulai mengingat sedikit mengenai masa lalunya. Dan ingatan yang paling jelas bahwa Lina harus segera bertemu dengan Raja Roh secepat mungkin. Namun sebelum itu, mereka harus lulus ujian terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama lagi, Lina langsung mengajak Anos dan kawan-kawan menuju ke hutan buku yang berisi mengenai segala pengetahuan tentang roh agung, tentang hutan roh dan para roh-rohnya tentunya. Menggunakan kekuatan Igoneas, Anos mulai membaca ratusan buku di waktu bersamaan. Hah? Udah selesai?
Aku aja baru setengah. Heh? Anehnya dari semua buku yang dibaca oleh Anos sama sekali tidak terdapat informasi mengenai Lina. Tapi Anos menemukan sebuah kejanggalan bahwa terdapat robekan kertas pada halaman yang membahas mengenai peri cinta flan. Peri cinta flan adalah roh yang memberikan bentuk atau wadah kepada orang yang gagal atau belum menyatakan cinta bertujuan menyatukan dan menyampaikan akan ungkapan itu. Anehnya ketika menggunakan sihir Revite atau sihir waktu, kertas pada buku itu sama sekali tidak bisa dikembalikan. Dalam artian bahwa kertas pada buku itu telah dirobek tepat 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena sihir Revite itu maksimal kalau nggak 100 tahun ya 1000 tahun kembali ke masa lalu. Hingga tak terasa 1 minggu pun telah berlalu. Seperti kesepakatan Any Union selaku pohon pendidikan pun akan mengadakan ujian sekolah. Tek secara singkat, padat dan juga jelas, mereka semua pun telah menyelesaikan ujian sekolah. Dari hasil ujian, 4 raja jahat rata-rata mendapatkan poin 80 ke atas, sedangkan timnya Anos rata-rata 100 ke atas, bahkan Jessia sampai tembus ke angka 150-an. Kok iso? Setelah Raja Prasasti Merah mengecek jawaban, jelas-jelas bahwa jawaban milik Jessia itu di luar nalar atau seharusnya banyak yang salah. Namun segala ketidakmasuk akalan itu tidak berlaku ketika Delzoget atau pedang Venus de Noir hadir menemani mereka semua. Bukan tanpa karena sebab, alasan kenapa Anos memanggil pedang Venus de Noir yakni Raja Prasasti Merah itu telah berbuat suatu kecurangan. Dirinya memanfaatkan buku roh untuk membuat pertanyaan di setiap peserta itu berubah-ubah. Jadi pertanyaannya apa, jadi jawabnya apa. Jadi ketika jawabannya apa, pertanyaan itu apa. Gimana sih? Ya intinya pertanyaannya itu selalu berubah-ubah lah. Jadi semisal pertanyaannya pertama itu adalah 1 tambah 1, jawabannya adalah 2 kan. Dan kemudian ketika dijawab 2 tuh pertanyaannya berubah menjadi 1 tambah 3 sama dengan 5. Tentu semua hal yang dilakukan oleh Raja Prasasti Merah itu juga didukung oleh orang dalam. Karena Raja Prasasti Merah telah kalah dan sesuai janji bahwa dirinya harus memberitahu siapa orang yang telah memerintahkannya. Tidak disangka bahwa orang yang memerintahkannya dan juga orang yang membantunya untuk berbuat kecurangan tak lain dan tak bukan ya si Raja Roh itu sendiri. Apakah Raja Roh itu benci kepada Anos? Episode ketiga dari anime Maugakuin ditutup dengan senyuman Nosgalia yang seolah-olah berkata semua sesuai dengan rencana.